Selamat siang anak-anak, perkenalkan nama Bapak Hendrikus Sandoko. Kalian bisa panggil Bapak Henry. Bapak adalah salah seorang mahasiswa magang dari Universitas Sanata Dharma yang berkesempatan untuk magang di SMA Negeri 1 Kalasan. Bapak mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11 MIPA 1 dan MIPA 2. Tadi di Google Classroom Bapak sudah menanyakan terkait bagaimana cara untuk membuat telur mata sapi. Apa saja bahan-bahannya, kemudian apa juga peralatan, dan bagaimana langkah-langkahnya. Nah, pertanyaan itu akan berhubungan dengan kegiatan pembelajaran atau materi yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu berhubungan dengan teks prosedur kompleks. Namun sebelum masuk ke dalam materi, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan pada siang hari ini. Baik, tujuan yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi isi dari teks prosedur. Nah, nanti diharapkan setelah kegiatan pembelajaran ini berlangsung, kalian mampu untuk mengidentifikasi bagian-bagian atau isi dari sebuah teks prosedur. Kemudian yang kedua adalah siswa mampu menemukan pernyataan umum yang terdapat dalam teks prosedur. Nanti diharapkan juga kalian mampu untuk menemukan bagian-bagian pernyataan umum yang terdapat dalam sebuah teks prosedur kompleks. Kemudian, siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah yang terdapat dalam teks prosedur. Nanti diharapkan juga kalian mampu untuk mengidentifikasi bagian langkah-langkah yang terdapat dalam teks prosedur itu sendiri. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi, yaitu tentang teks prosedur kompleks itu sendiri. Baik, teks prosedur kompleks pasti kalian sudah sangat tidak asing dengan salah satu teks ini. Kita akan melihat bagaimana pengertian dari salah seorang ahli. Yang pertama, menurut Kosasi pada tahun 2014, pada halaman 67, beliau menjelaskan bahwa teks prosedur kompleks merupakan teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap, jelas, dan terperinci tentang cara melakukan sesuatu. Nah, jadi Kosasi ini berpendapat bahwa teks prosedur kompleks itu adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah secara lengkap. Jadi, langkah-langkah di sini dijelaskan secara lengkap, jelas, dan terperinci tentang cara melakukan sesuatu. Jadi, dalam sebuah teks prosedur ini kalian dapat menemukan tentang langkah-langkah yang jelas dan terperinci dalam melakukan atau mengerjakan sesuatu. Selanjutnya, kita akan melihat apa sih tujuan dari teks prosedur kompleks itu sendiri. Memberikan penjelasan atau memberikan petunjuk tentang langkah-langkah atau tahapan dalam mengerjakan suatu hal dengan berurutan sehingga dapat selesai. Nah, seperti dijelaskan tadi pada bagian awal bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah, maka tujuan utama dari teks prosedur kompleks sendiri yaitu menjelaskan tentang langkah-langkah atau tahapan dalam mengerjakan sesuatu sesuai dengan tahapannya atau berurutan sehingga dapat terselesaikan. Jadi tahapan-tahapan dari teks prosedur kompleks sendiri diberikan secara berurutan. Jadi agar mendapatkan hasil yang sesuai, maka langkah-langkah disesuaikan atau dijabarkan secara berurut. Selanjutnya kita akan melihat tentang struktur dari teks prosedur kompleks itu sendiri. Nah, untuk
strukturnya itu ada 3. Yang pertama itu ada judul atau tujuan, kemudian ada bahan, kemudian langkah-langkah atau tahapan. Nah, nanti pada bagian akhir video, Bapak akan memberikan sebuah contoh teks prosedur. Nah, nanti kita akan melihat bagian dari judul, bahan, dan langkah-langkah. Namun Bapak di sini akan menjelaskan saja secara singkat terkait 3 struktur ini. Yang pertama, judul atau tujuan. Nah, judul atau tujuan ini sendiri biasanya sering kita temukan entah dalam teks prosedur atau teks-teks yang lain. Biasanya itu terdapat di paling atas atau di judul atau terletak di bagian yang paling atas itu sendiri. Contoh mungkin kalau tadi Bapak meminta kalian untuk memberikan tanggapan terkait bagaimana atau apa saja bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah telur mata sapi. Nah, itu mungkin bisa dijadikan judulnya mungkin bisa tentang bagaimana cara membuat telur mata sapi atau langkah-langkah membuat telur mata sapi dan lain-lain. Nah, itu bisa jadi sebuah judul dari sebuah teks prosedur. Kemudian untuk bahan-bahannya, nah bahan-bahan tadi juga kalian sudah menjelaskan, yaitu tentang bahan-bahannya seperti mungkin telur, kemudian minyak, dan mungkin juga terdapat tambahan peralatan seperti wajan, kemudian kompor, dan lain-lain. Nah, itu masuk ke dalam bahan-bahan. Kemudian kalian tadi juga sudah sedikit menjelaskan tentang langkah-langkah bagaimana cara untuk membuat telur mata sapi. Nah, itu nanti masuk ke dalam langkah-langkah atau tahapannya. Begitu. Selanjutnya kita akan melihat tentang ciri-ciri dari teks prosedur itu sendiri. Yang pertama itu terdapat penggunaan kata kerja imperatif. Nah, kata kerja imperatif sendiri adalah kata kerja yang berupa kata kerja perintah. Biasanya dalam sebuah teks prosedur pada langkah-langkah sering kita temui tentang mungkin langkah pertama yaitu panaskan minyak, kemudian langkah kedua masukkan telur dan lain-lain. Nah, itu merupakan salah satu kata kerja perintah. Contoh panaskan minyak, kemudian masukkan telur. Nah, itu adalah salah satu dari contoh kata kerja perintah begitu. Kemudian selanjutnya terdapat langkah-langkah untuk melaksanakan tujuan. Nah, seperti penjabaran di awal tadi bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah, maka tentu saja terdapat langkah-langkah untuk melaksanakan sebuah tujuan. Kemudian terdapat konjungsi temporal. Konjungsi temporal sendiri merupakan kata hubung. Mungkin dalam sebuah langkah-langkah dari teks prosedur sering kita temui tentang pertama, kata-kata pertama, kata kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, itu merupakan konjungsi temporal, teman-teman, atau kata hubung. Kemudian, yang keempat adalah menggunakan verba materi. Contohnya itu melakukan dan menilang, kemudian dan juga verba tingkah laku, contohnya menerima dan menolak. Kemudian juga yang terakhir adalah terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi. Contoh ditunjukkan dengan konjungsi seperti jika, apabila, dan seandainya. Nah, ini merupakan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam sebuah teks prosedur. Kemudian selanjutnya kita akan melihat kaidah kebahasaan. Nah, tadi sudah dijelaskan pada bagian ciri-ciri terkait kata kerja imperatif, kemudian konjungsi temporal, dan lain-lain. Dan ternyata kaidah kebahasaannya juga menggunakan kata-kata tersebut. Contoh konjungsi merupakan kata hubung, kemudian kata kerja imperatif itu merupakan kata perintah, dan partisipasi manusia. Nah, partisipasi manusia ini sendiri menggunakan kita atau pelaksana sebagai partisipasi. Nah, itu bisa menggunakan keadaan menggunakan kaidah kebahasaannya bisa menggunakan partisipasi manusia. Contohnya mungkin masukkan air dan lain-lain itu juga merupakan partisipasi manusia. Kemudian tadi juga dijelaskan tentang verba material, verba tingkah laku, dan lain-lain. Nah, itu juga masuk ke dalam kaidah kebahasaannya. Untuk kaidah kebahasaan, nah untuk kaidah kebahasaannya itu ada konjungsi seperti sudah dijelaskan pada bagian ciri-ciri tadi, ada kata kerja imperatif, kemudian ada juga konjungsi temporal. Nah, ternyata pada bagian kebahasaan juga menggunakan kaidah kebahasaan tersebut, contohnya konjungsi atau kata hubung, kemudian kata kerja imperatif atau kata kerja perintah tadi, kemudian itu juga partisipasi manusia. Nah, partisipasi manusia ini biasanya kita sebagai pelaksana untuk melakukan sebuah kegiatan atau langkah-langkah yang terdapat dalam teks prosedur. Kemudian tadi juga dijelaskan pada bagian ciri-ciri terdapat verba material dan verba tingkah laku. Nah, ini juga masuk ke dalam kaidah kebahasaan dari teks prosedur itu sendiri. Kemudian kita akan melihat tentang kategori. Nah, kategori ternyata teks prosedur itu sendiri memiliki 3 kategori. Yang pertama yaitu teks yang berisi tentang cara menggunakan alat atau benda atau perangkat yang lain yang sejenis. Nah, contohnya seperti menggunakan komputer,
cara mengendarai sepeda, dan lain-lain. Nah, ini termasuk ke dalam teks yang berisi tentang cara menggunakan alat atau benda. Kemudian yang selanjutnya adalah teks yang berisi tentang cara melakukan aktivitas. Nah, ini seperti mungkin cara melamar pekerjaan, cara berolahraga. Nah, ini merupakan sebuah aktivitas. Contoh aktivitas untuk melamar pekerjaan, aktivitas untuk berolahraga. Nah, ini sebuah teks-teks yang berisi tentang aktivitas-aktivitas itu akan masuk ke dalam teks yang berisi tentang cara melakukan aktivitas. Nah, untuk yang kategori yang terakhir adalah teks yang berisi tentang kebiasaan. Nah, seperti cara hidup sehat, cara belajar yang efektif. Nah, jika kalian menemukan teks yang berisi tentang kebiasaan-kebiasaan hidup kalian sehari-hari, nah itu akan masuk ke dalam kategori yang ketiga, yaitu kategori tentang kebiasaan. Gitu. Nah, untuk selanjutnya, kita akan melihat salah satu contoh dari teks prosedur itu sendiri. Nah, ini adalah cara untuk membuat telur mata sapi. Tadi Pak sudah menanyakan tentang terkait hal ini. Sekarang kita akan melihat atau mengidentifikasi mana sih bagian judul, kemudian mana juga bagian pernyataan umumnya, kemudian bahan-bahan, dan langkah-langkahnya. Baik, kita lihat yang pada bagian pertama itu cara membuat telur mata sapi. Nah, ini adalah bagian judul dari sebuah teks prosedur. Kemudian, pada bagian selanjutnya yaitu telur mata sapi adalah salah satu menu makanan yang dapat dimakan sendiri atau menjadi perlengkap dalam sebuah menu makanan lain seperti pada menu nasi goreng, mie goreng, bihun goreng, dan lain-lain. Nah, pada paragraf pertama ini merupakan penjabaran umum dari sebuah teks prosedur. Ini berupa berisi tentang pengertian-pengertian umum. Kemudian yang selanjutnya adalah bahan, 1 butir telur, garam secukupnya, mentega atau minyak goreng secukupnya. Kemudian ada juga alat, yaitu 1 buah kompor, 1 buah wajan atau teflon, kemudian 1 buah spatula, 1 buah piring. Nah, ini masuk ke dalam bahan-bahan. Pada bagian bahan-bahan, kemudian yang selanjutnya ada cara membuat sesuatu. Nah, cara-cara ini nanti masuk ke dalam bagian teks prosedur tentang tahapan atau langkah-langkahnya. Contohnya seperti pertama, nyalakan api dengan ukuran sedang. Kemudian letakkan wajan atau teflon di atas kompor, masukkan mentega atau minyak, dan lain-lain. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam membuat telur mata sapi itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya, kita akan kembali masuk ke dalam Google Classroom. Bapak akan memberikan salah satu contoh kembali terkait teks prosedur. Nah, nanti kita akan mengidentifikasi secara bersama-sama dan melakukan diskusi terkait bagian-bagian, kemudian juga kita akan melihat bagaimana kaidah kebahasaannya, dan juga langkah-langkahnya.